Halo Bu Maaf Pak, Pulung. ya maaf Pak Aduh, gangguan. mohon maaf. Ada Ya, trouble. Ada ya, trouble saya. nggak apa-apa. Ada trouble di jaring internetnya. Kita lanjutkan Bu Pulung ya. Kita Silahkan lanjutkan Pak. ngobrolnya. Baik, Bu Pulung tadi sudah cerita mata kuliah yang menantang apa sih Bu Pulung di akuntansi itu? Saya pengantar akuntansi justru Pak, yang pertama kali menurut saya pas waktu dijelaskan sampai ujian tuh saya susah banget untuk mengerti. Oh, I see. Pengajar Ya, akuntansi ya. Tapi ya, mata kuliah yang lainnya lancar Bu Pulung ya. Lancar ya. ya tipis-tipis Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tipis-tipis, oke. Nah, waktu mengerjakan tugas akhirnya, masih ingat pembimbingnya siapa, Bu Pulung? Pak Deddy Sumantri Pak. Pak Deddy Sumantri. Ya, Oke, Pak Deddy Sumantri. Pak Deddy Sumantri, Sumantri. kalau nggak salah Ya, saya sudah nggak ada ya, beliau ya ya. sudah Iya, almarhum. sudah almarhum Pak Deddy Sumantri. Topiknya tentang apa dulu, Bu Pulung? Tentang saya agak lupa Pak, udah 14 tahun yang lalu. Sudah 14 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah Iya. sih analisis laporan keuangan terhadap Ah, penetapan pembelian aset tetap pada PT Excel Komindo kalau nggak salah Pak. oke. Iya. Bu, waktu itu internshipnya di mana nih, Bu Pulung? Internshipnya. Oh, PKL-nya ya Pak. Ya, PKL-nya, betul. PKL-nya Di di mana dulu, Bu Pulung? di Kimia Farma Pak. Oh, Kimia Farma ya. Iya. Bu, PKL itu membantu nggak, Bu, dalam hal pemahaman terhadap aspek lapangan, begitu? Iya Pak, tentu saja. Pengalaman Jadi Bu kalau Pulung gimana kuliah, itu? kalau di tempat kuliah itu kan kita hanya belajar teori ya Pak ya. Iya, Teori dan pelajaran begitu iya. di dunia kerja itu banyak nggak hanya tentang eh, teori dari pelajaran yang diberikan kepada kita, tapi banyak hal seperti misalnya bagaimana tindakan kita terhadap misalnya atasan, kemudian dengan rekan sesama kerja, kemudian jika kita diberi tugas tidak menunda-nunda, mungkin itu yang akan menjadi nilai plus gitu Pak. Tidak tidak mudah Oke. mengeluh ketika diberi Nggak kerjaan gitu mau. Pak. Ya, Jadi sangat berarti sekali. Jadi selama ini memang apa itu nature-nya dari Politeknik, terutama Politeknik Pos itu semua prodi sekarang ada PKL. program namanya PKL atau internship Ya. namanya Bu. Sekarang Oh jadi ya. kita internship itu bekerja sama juga dengan Forum Human Capital Indonesia, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh BUMN untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang akan magang. Nah, itu Oh dengan ya. forum FHCI itu kita kerjasama banyak sekali mahasiswa kita yang magang di berbagai BUMN. 6 bulan Bu lamanya sekarang Wah, magang itu. oh 6 bulan. Ya, di 6 bulan di beberapa BUMN. Tentu sekali selama magang diberikan insentif dan dapat pengalaman mengerjakan Oh berbagai proyek. Nah, Bu ya. Pulung dulu waktu itu 3 bulan Bu ya dalam oke. Iya. Sekarang kita tingkatkan ya yang FHCI 6 bulan, tetapi Hmm. yang bukan FHCI kita masih antara 3, 4 sampai 6 bulan begitu Bu. Hmm. Nah Bu Pulung tadi lulus tahun berapa Ibu? Tadi lulusnya? 2006 Pak. 2006. Ya. Nah, boleh cerita dong, waktu Bu Pulung lulus kan kita itu kalau di Politeknik Pos itu memang karena pembina kita itu PT Pos, setiap tahun selalu ada sekian banyak lulusan yang diterima bekerja di PT Pos. Berkisar ada 20, 30, 40, 50 lah begitu ya Ya. tawarannya. Nanti dari situ diseleksi. Nah, Bu Pulung waktu lulus dari Politeknik Pos, bagaimana Bu itu Bu? Melamar pekerjaan kemana begitu ceritanya ini? Oh ya. Saya awal lulus itu 2006 September kalau tidak salah. Kemudian 2006 baru September. ya. Kemudian baru bulan Desember saya mulai bekerja di perusahaan swasta di Magelang, Pak. Jadi ini Di Magelang ya? ya Iya, iya, iya. sebetulnya
perusahaan asing manufaktur gitu Pak, pembuatan Ya, fire system untuk mobil tambang. Jadi ya, pemiliknya adalah orang Australia. ya. Saya bekerja sebagai accounting dan juga merangkap sekretaris Pak. Wah, begitu. Ya, Jadi sudah kepake ilmu accountingnya ya, lulus iya, dari akuntansi, langsung bekerja juga di bidang accounting. Dulu Ibu iya. Pulung ikut sertifikasi apa dulu waktu di akuntansi? Apa saja Brevet, sertifikasi yang diikuti? brevet pajak A dan B Privat Pak. pajak A dan Iya, B, Bu ya waktu itu ya. iya. Ya sekarang alhamdulillah Poltekpos punya lembaga sertifikasi profesi yang Mhm. juga salah satunya adalah nanti ada beberapa skema-skema yang diakui oleh BNSP. Nah, kita skema-skema terkait dengan akuntansi itu, Bu. Ada banyak Oh, kita ada kalau nggak iya. salah saya dari ada 3 level lah. 3 atau 2 level yang tentang akuntansi. Di samping tadi pelatihan-pelatihan mengenai brevet pajak dan yang lain. Jadi kepake Bu ya, brevet pajak itu ya. Sangat Nah, dipakai Pak. menurut Bu Pulung, itu sertifikasi apa sih yang dibutuhkan dari lulusan akuntansi di dunia kerja itu, Bu? Biasanya, kalau yang saya tahu ya Pak ya, mungkin memang Iya, Bu. brevet pajak A dan B itu Refer pajak memang A sudah dan B. pasti. Terus kemudian Mm-mm. auditor ya Pak, auditing. Ya, Auditing, ya, auditing diperlukan. Oke, iya, sip. Ini teman-teman dari akuntansi mendengar ini. Jadi hasil karya dari Kaprodi dan teman-teman di akuntansi itu ya masih ada brevet pajak dan juga sertifikasi akunting, Bu ya. ya, Akunting ya. ya. Tadi oke, Bu. Nah, baik Bu, setelah Ibu kerja tadi di perusahaan manufaktur di daerah Magelang, selanjutnya bagaimana, Bu? Karir Eh, Ibu di sana itu. tahun 2000, Selanjutnya. saya mencoba untuk mendaftar PNS Pak. Tahun Ya, 2009, alhamdulillah diterima di Kemenlu, di Kemenlu ya. Kementerian Luar Negeri. Iya. Ya, iya. Di Kemenlu. Oh, Kemudian, jadi ada iya, tes CPNS waktu itu, Bu ya? iya. Kebetulan Tes waktu itu CPNS. tahun angkatan saya itu masih bisa mendaftar banyak Pak. Kalau sekarang kan kayaknya cuma bisa mendaftar satu kementerian ya. Jadi saya mendaftar Oh, waktu itu ada Kementerian Kemenlu, kemudian Kementerian ya. Kehutanan dan alhamdulillah diterima semua Pak. Oh, diterima semua. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi tadi ulangi Bu, di Kemenlu, kemudian di Kementerian Kehutanan, kemudian Kebuatangan. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Jadi itu pengumumannya kebetulan bersamaan Pak dalam satu hari. Oh, Ya, 1 hari ya, kemudian ya, diterima. Mm. ya, Jadi terus Ibu milih yang mana ini tadi dari 3 yang diterima itu kalau nggak salah tadi ya? ya. Saya memilih Kementerian Luar Negeri Pak karena waktu itu tesnya sangat panjang. Jadi saya merasa perjuangannya udah agak lumayan Pak. Kalau Kementerian Luar Negeri, kalau di Kementerian Kehutanan waktu itu kebetulan tesnya hanya 1 kali Pak. Oh, Kalau Kementerian Luar Negeri sangat panjang sangat proses panjang dan tesnya. ya seleksinya juga sangat banyak. Mungkin di balik itu mungkin Ibu ada hal yang lainnya senang dengan Kementerian Luar Negeri ini apa Bu? Yang lainnya? Eh, tentu saja pengalaman untuk bekerja di luar negeri ya Pak. Dan Oh, juga jadi itu ya, yang menarik Ibu ya, ya. supaya bisa ke luar negeri ya. Iya, iya, Selain itu oke. juga bekerja dengan orang-orang yang menurut saya apa ya tokoh-tokoh penting gitu Pak. Iya. Nah, nanti kita gali lebih jauh, Bu. Nah, sobat-sobat Poltekpos, Bu Pulung nih, alhamdulillah menyiapkan ada 5 souvenir ya, Bu Pulung ya, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman semua. Jadi ada 3 gift lah gitu, Bu ya. Bisa disebutkan mungkin giftnya itu berupa souvenir apa ya begitu ya? Apa Bu? 3 souvenir apa tadi, Bu? Yang giftnya? Oh, Saya lupa lagi. Snow Globe, Snow Globe Ya, Quebec itu Quebec adalah kota feedback. ya kota yang cantik di Kanada. Ya, oke Bu. Kemudian dua kaos Kanada Kanada, ya. ya. Oke. Kemudian merchandise Kanada juga. Kemudian Merchandise Kanada ya. ini Pak apa namanya merchandise dari New York. Merchandise generik. Oke Bu, Ya, yang pertama mau kita keluarkan dulu yang itu ya, yang merchandise dulu ya sebelum ya. kaos ya. Atau terserah Ibu mau keluarkan apa dulu pertama? Merchandise dulu.
Snow Globe. Ini yang kalau yang pertama Oke, oke. yang paling bagus atau yang paling biasa, Pak? Ah, yang ya nggak usah sebutkan dari bagus yang biasa lah, terserah ibu lah. Boleh terserah ibu. Oke, jadi tadi ada snow golf gitu ya, Snow Globe, Snow Globe. snow globe, snow globe. Ya. Oke, kita snow globe. Ibu boleh pilih ibu, siapa kira-kira yang mau diberikan ke siapa ini? Mungkin ada yang ada pertanyaan-pertanyaan atau yang memberikan komen. Silakan bu. Mau pilih siapa ini? Ada Ahmadam, ada siapa bu? Silakan dari ibu. Ini harus Ah, ada pertanyaan atau gimana, Pak? Berdasarkan enggak pertanyaan usah. mereka? Ya, Oh, nggak usah. ya, anu aja. Dia komen aja. Silakan dari komennya. Oh, Siapa siapa Bu? ya? Kira-kira. Ini tadi ada April Reza. Ada Lestari, ada Imelda, ada itu. Nah, ini ada. Oke, siapa Bu? Muklis Bu, Muklis Haji. Gimana Bu? Boleh Bu? Kita berikan ke Muklis Haji. Boleh, silakan, Pak. Boleh, oke. Boleh. Jadi pemenang pertama adalah Muklis Aji. Nanti silakan DM di Poltek Pos, di IG Poltek Pos. Baik Bu, kita lanjutkan. Nah, Ibu ceritanya tahun 2009 tadi ya, Iya, di Kementerian Luar Negeri Bu ya? iya. Oke, nah waktu Ibu diterima di Kementerian Luar Negeri, boleh cerita dong bagaimana ini penempatan pertama atau ada training-training apa yang dilakukan sehingga penempatannya bagaimana Bu? Silakan Bu. Oh iya. Jadi tahun 2009 itu Desember, Pak, saya diterima di Ya, Kemenlu, mulai masuk, kemudian diklat dari CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS tahun 2010. ya, Nah, dari tahun 2010 itu kemudian saya awalnya masih ini dulu Pak, penempatan di apa namanya, salah satu Direktorat Jenderal. Jadi ya. itu hanya beberapa bulan, kemudian setelah itu penempatan yang tetap itu saya ke Sekretariat Jenderal. Itu sama dengan yang saya sekarang, itu di Biro Perencanaan dan Organisasi. Ini adalah biro yang menangani anggaran, Pak. Penanganan anggaran. Ya, Oke, jadi kelihatannya ini linear Bu ya antara apa itu kompetensi Ibu di akuntansi, kemudian ya, di Kementerian Luar Negeri juga ya, menangani anggaran. Nah, boleh cerita Bu ya. apa yang Ibu kerjakan atau tangani di sana Bu? Eh, Kalau di bagian anggaran, Pak, tentu saja memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh. Jadi Kementerian Luar Negeri itu punya 131 kantor perwakilan di luar negeri, Oh, Pak. Di luar luar negeri negeri, ya. ya, Oke, ya ada kedutaan, kemudian ada konsulat jenderal, dan juga ada ya, perutusan tetap pada PBB. Nah, itu ya, semuanya masing-masing satu kantor itu pasti punya ini sendiri, Pak, anggaran masing-masing. Jadi ya, tugas kita di Biro Perencanaan dan Organisasi adalah membagi anggaran yang diberikan dari APBN kepada Kementerian Luar Negeri, kemudian kita hitung kebutuhannya berapa masing-masing perwakilan itu sendiri. Tentu saja masing-masing perwakilan itu punya kebutuhan masing-masing dari cost of living-nya. Tentu saja masing-masing negara berbeda, Pak. Ada yang sangat mahal, biaya operasional kantor misalnya pembayaran listrik aja, oke, Pak. Ya. oke. Di mana Bu Jadi yang paling mahal Bu? Yang mana kantor mana yang paling mahal? Tadi ada 131 oh kan? Kantor mana yang ya, paling mahal itu? setahu saya, Pak, kalau apa namanya, untuk yang termahal saat ini masih di Norwegia, Pak. Norwegia dan juga Jepang. Oh, Ya, Norwegia dan Jepang ya. ya, Artinya di sana mungkin living cost-nya mahal atau sangat memang mahal. Ya. sangat Dan mahal juga ya Norwegia. dan Swiss, Pak. Itu juga sangat Oh, mahal. dan Swiss Ya, mahal. Nah, yang paling murah di mana Bu? Yang paling murah paling murah. kira-kira? Oh, Myanmar kayaknya, Pak. Myanmar. Oke, Ya, di Myanmar paling paling murah ya biar apa? Bukan Timur ya. Leste ya. Timur Leste agak Timur mahal juga ya. Leste mahal juga, Pak, karena dia Dolar, pakai dolar, USD. dolar Ya, US, pakai USD. yes, US dollar ya. Jadi Ya, Myanmar murah Bu ya. ya, Oke, jadi Ibu terlibat dalam tim untuk merencanakan kebutuhan anggaran di setiap kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia ini di ya, berbagai negara begitu Bu ya. iya, Oke, betul. nah tantangannya mengerjakan ini itu apa Bu? Tantangan mengerjakan anggaran ini?
Oh, tentu saja ini Pak. Jadi APBN kita itu kan rupiah ya Pak. Iya, Sedangkan kebutuhan ke berbagai perwakilan itu kita asumsikan sama itu US dollar dikurskan ke US dollar dulu baru ke rupiah kan Pak. Jadi begitu iya, kurs rupiah melemah dampaknya cukup iya. banyak Pak. Belum lagi kalau misalnya di suatu negara itu apa namanya kurs setempatnya valuta setempatnya juga melemah terhadap US dollar. Itu nanti US kita dollar. juga ya belum lagi ini Pak untuk negara-negara yang apa ya konflik atau sistem perbankannya belum bagus Pak. Itu Oh, juga seperti jadi mana? Seperti kendala negara juga. mana, Bu? Seperti negara mana Eh, itu yang sistem perbankan kurang bagus? di Kuba Pak, Havana, Oh, Kuba ya, Kuba, Havana. Kuba Hmm, kemudian Tehran Iran, Teheran. ya. Oke, jadi bagaimana Bu? Anggaran ini dinamik atau dinamis atau bagaimana ini Bu? Tidak Iya, fix ya, bergerak terus gitu ya? ya bergerak terus Hmm, Pak. hmm, Namun bergerak kita terus ya. selalu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat standarnya Pak. Jadi standar ini kita perhitungkan berdasarkan data-data dari yang kita dapat dari survei juga, dari survei tertulis Oke. dari sana, dan juga kita mencari data UN maupun apa namanya di internet itu juga ada Pak, cost of Ah, living ya. atau Nubil ya. Iya, wah, jadi sibuk ya Ibu ya di bagian keuangan itu Bu ya. Iya, Biasanya kalau orang keuangan itu pulangnya sampai malam, betul nggak Bu itu? iya Pak, sering. Betul Bu ya? Iya, Sering sampai lembur sampai malam Bu ya? Itu iya kantor Ibu terutama masih kalau Jakarta akhir ya? tahun. Di Iya Jakarta ya? masih Jakarta. Iya. Jakarta, Jakarta di mana Bu tadi kantornya Bu? Di Pejamun Pak, Jakarta Pusat dekat dengan Gambir. Ah, Ya, ke Gambir. Waktu itu dulu siapa Menteri Luar Negerinya? Waktu Ibu diterima. di tahun 2009, ya 2009 itu. Itu Bapak Marty Natalegawa Pak. Oh, Pak Marty. Ya, Gimana Bu? Pak Marty itu Bu? Profilnya gimana beliau itu? karena beliau itu sangat pintar ya Pak. Jadi semuanya itu Ya. ingin serba perfect. Jadi kita bawa sebagai Hmm. bawahannya juga pasti dituntut untuk apa namanya melaksanakan pekerjaan itu secara sempurna gitu Pak. Ah, begitu Bu ya. Nah, Ya, kalau di Kementerian Luar Negeri itu kan kita yang paling sering kita dengar atau terkenal itu adalah diplomat Bu ya. iya betul Pak. Diplomat Bu ya. Oke. Nah, diplomat itu kerjanya apa Bu ya? Kalau diplomat itu? Dia itu ada reporting, memberikan laporan Reporting, Pak. Ya, terus kemudian protecting, perlindungan warga negara ya, Indonesia yang ada di luar negeri, ya, kemudian representing ya Pak ya. Kalau saya nggak salah representing, agak-agak lupa ya. ya Untuk perwakilannya ya. ikut ya untuk sidang-sidang seperti itu Pak, membawa apa pesan-pesan yang ada, membawa misi dari Indonesia pada Ya. organisasi-organisasi internasional, kemudian juga membawa misi mempromosikan investasi ekonomi juga Pak. Ekonomi budaya termasuk Bu ya mungkin ya. Ada Termasuk ya. budaya Iya, sosial, budaya begitu. iya. Nah, ada yang menarik juga ini. Ada satu bidang yang apa itu yang terkenal juga ini, yaitu intelligence, Bu. Nah, kalau di Kementerian Luar Negeri itu diplomat sama intelijennya berbeda, Bu. Sebetulnya ada juga sih Pak. Ada unsur-unsur itunya Pak. Oh, jadi Ya. diplomat merangkap juga sebagai intelijen gitu ya, Bu ya. Rahasia negara itu ya. Iya. Jadi untuk mengamankan juga ya, mengamankan Indonesia Iya. juga untuk mencari berbagai macam informasi, Bu ya. Iya. Nah, oke. 2009 di Biro Perencanaan sampai tahun berapa Ibu di Biro Perencanaannya? Tahun 2015 awal Februari saya sudah ke Kanada, kedutaan besar Oke, Bu, KBRI sebelum Ottawa. ke Kanada. Sebelum Ya. ke Kanada, kita buka lagi satu door prize lagi, Bu. Apa door Oh prize-nya, ya, Bu? Yang kedua, door prize yang kaos, kedua. kaos. Kaos, oke. Baik. Kaos mau diberikan ke siapa, Bu? Ada Bu Hmm, Puspo, ada ya Pak boleh, Casmadi, ada siapa? Bu Puspo, Bu? ya boleh. Puspo dan Boleh, Pak Bu Puspo Casmadi. ya.
Ya, Oke, berarti ada dua kaos ya. ya, Satu untuk Bu Puspo, satu untuk Pak Casmadi. Jadi ya. Pak Casmadi dan Bu Puspo ini dapat kaos. Iya, alhamdulillah. Kaosnya dipegang nggak sama Ibu ini sekarang nih? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak lagi dipegang. Oke, kaos pokoknya ini ada brand Kanada gitu Bu ya. Brand Ya, Kanada ya di ada sininya ya. tulisan Oke, sip. Kanadanya. Ada tulisan Kanada. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu, ceritanya. Jadi 2009, 6 tahun Ibu di Indonesia, kemudian Ibu dipromosikan ke negeri Maple, gitu, Bu ya. Nah, Ya, ini banyak pertanyaan. Kalau negeri Maple itu sebelah mana Garut, Bu? Sebelah mana Garut, Bu? Jauh, jauh dari Garut, Bu ya. lumayan Perbedaan jauh, waktu Pak. kurang lebih 11 jam ya. 12. Ya, 11 sampai 12 jam 12. ya. Ya. 11 sampai 12 jam. Oke. Nah, coba ceritakan Bu, negeri Maple itu apa sih? Dan Ibu bagaimana kok bisa ditugaskan ke sana, Bu? Tadi dari Indonesia, kemudian dapat penugasan di sana itu. Oh iya, jadi biasanya untuk formasi saya sebagai penata Ya. kanselara itu, Pak, biasanya kami memang ditugaskan di dalam negeri Baik, dan ini luar menarik negeri. nih. Sebelum kita lanjutkan, Ibu menyebutkan Ya, penata kanselir ya, kanselara, kanselerai, kanselara. Ya. kanselerai. Oke, penata kanselerai. Apa sih Bu itu profesi penata kanselerai itu, Bu? Ya. Iya Pak, jadi awalnya memang namanya bukan penata kanselara, ini baru tahun ini atau tahun lalu ya diganti namanya menjadi Ya. penata kanselara. Sebelumnya adalah Iya. bendahara dan penata kerumah tanggaan perwakilan. Jadi memang Oh, kita iya, iya. diformasikan, formasi kita itu memang saat menjadi PNS memang nantinya diproyeksikan untuk penempatan di kantor perwakilan untuk mengurusi keuangan, anggaran dan juga permasalahan-permasalahan ke rumah tanggaan gitu aja, Pak. Oh, gitu ya. Jadi ngurus rumah Ya, tangga, ke rumah tanggaan dari Kementerian perwakilan. Perwakilan ya, Ya, kantor ya, pemerintahan di luar kantor negeri itu perwakilan. diurus oleh Ibu lah, begitu ya. Ya, ya, Oke, baik Bu. Nah, lanjut Bu. Jadi Ibu ditugaskan ke Kanada, begitu ya, ya. Nah, ya, tahun 2015 ya. ya, Oke. Nah, Ibu ditugaskan di bagian kanselerai tadi. Nah, di ya. Kanadanya di mana Ibu? Saya Di kota mana? di ibu kotanya, Pak, Di, di ibu kota Kanada di di ibu Ottawa. kota. Ya, Di Ottawa ya. ya. Oke, Ottawa. Nah, ada dosen kita, ada beberapa dosen juga waktu itu ada hibah. Hibah namanya penguatan Politeknik, Bu ya. Nah, salah Ya. satunya adalah Pak Wadir Tiga nih, Pak Hilman. Pak Hilman pernah ke Kanada Oh, juga, ya, Bu. Ya, ke pernah Toronto ketemu ya, Ibu Pak di ya? sana? Toronto Belum, ya? Toronto Oh, ya, Pak. belum. Beda beda kota. Berapa jauh dari kota Ibu dari Ottawa? Hanya 5 jam kalau pakai mobil, Pak. Oh, 5 jam. Ya. Kalau Ottawa itu daerah lebih selatan ya, Bu ya? Selatan Lebih ya? ke utara, lebih ke Eh, utaranya. Ottawa. Iya, iya, lebih ke Ottawa utaranya, utara. lebih utara. Jadi Toronto di daerah selatan. Iya, kalau Toronto itu lebih mendekati ke perbatasan New York, Pak. New York ya, lebih hangat Iya, jadi ya. Oke, Ibu udah masih, di iya, Ottawa rata-rata suhu, kalau kan ada 4 musim Bu ya. iya. Kalau musim panas berapa Bu temperatur di sana Bu? Musim panas itu kalau di Kanada, terutama untuk sudah yang daerah utara seperti Toronto dan Ottawa itu kan sudah provinsi Ontario itu, Pak. Biasanya kalau musim panas itu kami singkat, Pak, hanya merasakan di bulan Juni, Juli. Nanti Agustus sudah mulai Oh, agak-agak berangin. oh, Itu tapi misalnya ya, dua bulan Bu ya musim panas ya. Alhamdulillah iya, di Indonesia ya musim panas lebih panjang ya. lebih Nah, panjang. kalau di Indonesia itu ada, kalau di Kanada berapa musim Bu? 4 ya? 4 musim, Pak. Tapi yang Kalau paling di Indonesia, panjang winternya, Pak. ya winter ya. Di Indonesia musimnya lebih banyak Bu. Musim Durian. panas, musim hujan, musim durian, musim rambutan, musim nikahan, begitu banyak ya, banyak musim. Iya, Oke, lanjut Bu. Lanjut Bu. iya. Jadi Ibu musim dingin tadi, musim panas temperatur berapa tadi Bu? Eh, saya sih selama di sana paling paling tinggi itu 35 derajat, Pak. Paling tinggi Tapi 35. iya, tapi rata-rata hanya 25-an. 25. Nah, Ya. kalau musim semi berapa derajat Bu? Oh, itu bisa 9 derajatan, Pak. 9 derajat. Kalau Ya. gugur Bu, gugur berapa derajat rata-rata? Hampir sama, Pak, kalau gugur. Musim Hampir sama gugur ya. itu
Cuman kadang-kadang kalau sudah mendekati November itu sudah mulai minus. Winternya di bulan apa ya, Bu? Desember sampai akhir April biasanya, Pak. Wah, panjang ya, Desember sampai Panjang. akhir April ya. Panjang ya. Wah, berapa derajat itu? Minus berapa, Ibu? Itu kalau puncaknya itu di bulan Januari Februari, Pak. Saya pas di sana sempat minus 43. Wow, minus Iya, 43 derajat, Bu ya. Jadi 4 nggak ya. keluar rumah itu, Bu ya. Iya, Nggak keluar rumah ya. Waduh, alhamdulillah di Indonesia ini hangat, hampir hangat sepanjang tahun ya. Harusnya orang Indonesia lebih produktif ya daripada orang Kanada ya. Karena kan iya, orang Kanada dapat panasnya cuma 2 bulan, Bu ya. iya. Tapi orang Tapi Kanada negaranya lebih misalnya, maju. iya, Gimana, Bu? misal orang Kanada Gimana? itu karena panasnya sebentar, jadi mereka sepertinya sudah terbiasa dengan dingin, Pak. Jadi Iya. walaupun kadang minus, kalau minus masih 1 digit itu mereka masih olahraga, Pak, di luar, Oh, di luar. beraktivitas di luar. Iya, Ah, dengan pakaian yang proper benar. tentu saja. Oke. Jadi challenging Ibu itu di sana itu adalah bagaimana, Bu? Temperatur menjadi masalah nggak waktu Ibu beradaptasi gitu di sana? Iya, pas waktu awal tuh saya nggak tahu, Pak, karena memang belum pernah merasakan salju. Begitu penempatan Hmm. pertama, saya bulan Februari pas puncak-puncaknya ya, Pak. Jadi begitu saya sampai, sudah ada warning di handphone bahwa hari ini minus 43 derajat, jangan Wow. kemana-mana gitu. Tapi saya melihat Ah, melihat di jendela sinar mataharinya cukup terang. Jadi saya ya. nekat keluar dengan baju yang masih apa, belinya tuh di Indonesia, Pak. Jadi belum proper apa ya? Belum proper untuk winter yang sangat ekstrim seperti itu. Jadi Iya, iya. baru 1 menit saya udah frozen fight. Nggak kuat. Iya, langsung Nah, kembali. buat rekan-rekan semua ini kalau mau explore lebih jauh, foto-foto Mbak Pulung Sari, ya pakai baju-baju yang kaitan dengan tadi, baju yang proper tadi untuk musim dingin, itu boleh follow di Instagram Mbak Pulung, yaitu Pulung Sari ya, @Pulungsari ya Bu ya. Pulang sari Oke, ya. @Pulungsari. Silakan teman-teman semua untuk follow di Instagram @Pulungsari. Kita lanjut, Bu. Jadi tantangan bekerja di negeri Maple ini apa sih, Bu? Tantangannya bekerja di sana itu, Bu? Tantangan Oh, misalkan ke ke orang luar, jadi sosial, budaya, mereka itu bagaimana? Kemudian tantangan pekerjaan sendiri di kantor Ibu bagaimana? Gitu, Bu. kalau untuk segi apa ya, Pak, lingkungan di Kanada Ya, itu begitu saya sampai, memang orang Kanada itu terkenal friendly, Pak. Jadi oh, misalnya friendly ya? ya sangat friendly. Ya. Jadi Hmm. begitu Hampir sama tidak dengan orang Indonesia begitu? lebih Mirip-mirip? lebih friendly, Pak, kalau menurut saya. Oh, lebih friendly? Iya. Apa coba pengalaman Bu Pulung yang menarik? Ada orang Oh Kanada iya. yang friendly begitu. Kalau dari segi fisik kelihatannya hampir-hampir sosok begitu dengan orang Indonesia ya, Iya. fisiknya gitu tinggi, tinggi badannya begitu. Tapi ada juga Iya. yang tinggi ya. Iya. Bagaimana? Itu, Bu? Jadi saya pernah, Pak, waktu itu nyetir nyetir minus 28 dan juga sedang Ya, ada badai salju. ya, Cuman kebetulan di kantor memang ada acara pertemuan masyarakat, jadi saya harus datang. ya, ya, Kemudian saya kebetulan mobil saya cukup pendek, Pak. Jadi ya, saljunya itu mencapai 50 cm. Masih hujan ya, terus gitu, Pak. Nah, ya, kebetulan pas belokan itu ada gundukan salju, jadi mobil saya nyangkut, nggak bisa jalan. Nah, ya. ada orang bawa mobil SUV lebih tinggi, itu lewat, sebetulnya arahnya dia lurus. Tapi karena melihat saya tersangkut, dia langsung turun dan menyuruh saya untuk pindah ke mobilnya. Ya. Kemudian dia ambil skop dari mobilnya untuk membersihkan salju yang ada di bawah mobil saya. Kemudian Wow. membantu menyetir mobil saya sampai ke parkiran kantor, Pak. Wah, luar biasa Hmm, ya. ya, Pengalaman yang menarik ya. Jadi friendly sekali ya sangat orang-orang friendly. di sana Iya. ya. Itu kalau bahasa nasionalnya bahasa apa, Bu, di sana? Sekarang kebanyakan Inggris, Pak, tapi untuk Inggris ya. Provinsi Quebec, dua bahasa sih, kebanyakan Perancis. Kalau yang Prancis. senior senior ya.
Perancis dan Inggris ya, jadi Iya, gabung di sana Bu ya. iya. Nah, tadi lanjut Bu ceritanya. Jadi itu ada pengalaman yang menarik Ibu tadi ya. Kalau Iya. pengalaman yang lainnya Bu, selama Ibu bekerja di sana, apa hal-hal yang menarik? Mungkin ada sukanya atau mungkin ada dukanya pengalaman Ibu selama di negeri Maple ini bagaimana Bu? Silakan Bu. Sepertinya sih banyak sukanya Pak, Alhamdulillah. Banyak suka ya? Oke. Ya, karena Mm-mm. satu, Kanada itu memang quality of life-nya kan selalu nomor satu ya Pak di dunia. Dan memang saya Mm. rasakan bahwa udara di Kanada itu cukup bersih, orang-orangnya cukup Ya, rapi, santun, kemudian santun. toleran dan juga nggak tidak pernah ada isu rasisme atau Rasisme ada. sara. Oke. Sara juga tidak ada. Jadi kalau berbagai fasilitas Bu, misalkan fasilitas taman, fasilitas Oh kesehatan, ya, fasilitas lain itu bagaimana Bu? untuk di Ottawa sendiri Pak, untuk fasilitas taman cukup banyak. Jadi Banyak ya. saya tinggal nyebrang kantor saja sudah taman, bisa untuk jogging, bisa untuk piknik jika musim panas. Itu juga view-nya sudah cukup cantik. Padahal itu hanya di seberang kantor saja. Ya. Transportasi Ya. Bu, transportasi, mass transportation-nya. Kalau di Ottawa karena ibu kota tidak terlalu Ya. ramai seperti di Vancouver ataupun Montreal, Pak. Jadi kalau di Ottawa itu baru ada subway itu baru tahun 2019. Jadi pas saya di sana itu Oh, belum belum ada masih adanya busway. busway. Hmm. Oke, kalau ini Bu, sebentar, busway ya. Ya, eh, kalau Ibu mungkin di kantor di sana, kerjaan di kantor itu. Nah, tantangannya apa Bu kalau di sana berbedanya dengan di Indonesia, di Oh ya, Ottawa dengan di Indonesia, tentu ruang saja lingkup kerjanya. ruang lingkup pekerjaannya Pak. Karena kalau di Ottawa saya mengurusi dari mulai transaksi, kemudian pembukuan dan juga pertanggungjawaban Pak. Eh, saya juga harus menghitung proyeksi-proyeksi dalam 1 tahun itu harus apa namanya sesuai budget gitu Pak. Jangan sampai melebihi budget. Kemudian kita juga harus seperti mengkontrol anggaran gitu Pak. Misalnya ada satu hal-hal yang pengeluarannya bisa kita apa namanya efisienkan, ya kita lakukan seperti itu Pak. Oke, baik. Ibu masih punya ada dua lagi Bu ya, dua ini souvenir lagi. Nah, Ya. souvenir berikutnya, Ibu mau kasih ke siapa ini Bu? Silakan Bu. Souvenir berikutnya sebutkan dulu Bu, apa souvenirnya Bu yang kedua, yang keempat maksud Oh, saya ini, merchandise dari New York. merchandise. Ya, Oke. Merchandise dari New York. Merchandise. Apa Bu? Mau diberikan ke siapa Bu? Boleh, silakan. itu ada Silakan Pelindan teman-teman. RSP. Siapa Bu Pelindan namanya? RSP itu. Pelindan RSP. Pelindan RSP ya. Oke. Ya. Nah, mungkin yang mendengar namanya dipanggil tadi oleh Bu Pulung Sari, Melindan namanya Bu. Siapa Bu? Ulangi Siapa Bu tadi? namanya Bu. Melindan, Melindan RS RSP RSP. pokoknya Pak. Ya, ini Melindan, Pelindan RSP. Oke, P Pelindan Pelin. RSP. Ya, Pelindan. Oke, betul. Pelindan RP gitu ya, Pelindan. Nah, RSP ya. Pelindan RSP silakan nanti di DM ya di IG Poltek Pos. Baik, kita lanjutkan Bu. Nah, kembali ke teman-teman di mahasiswa di Poltek Pos Bu. Ini kan Ibu selama kuliah di Poltek Pos, ini kan sudah mengalami tadi suka dukanya. Kemudian ini kira-kira apa pesan Ibu ke mahasiswa yang sedang studi khususnya di prodi akuntansi di Poltek Pos Bu? Kira-kira pesannya bagaimana ini Bu? Mungkin ini saja Pak, digali terus kemampuannya, kemudian jangan pernah putus asa kalau misalnya eh, misalnya hanya 1 semester Anda jatuh, itu jangan jangan langsung give up, tetap harus semangat untuk memperbaikinya. Kemudian juga jangan jangan mudah menyerah Pak untuk
mencoba hal-hal baru yang bermanfaat dan juga belajar hal-hal yang apa ya diperlukan saat ini seperti misalnya bahasa Inggris itu juga sangat penting Pak saat ini. Kembali ke bahasa Inggris ini, Bu. Jadi ini memang jadi concern kita semua juga ya. Nah, Ya, pembelajaran bahasa Inggris ini seberapa penting, Bu, ya, dalam karir untuk bekerja nanti, Bu? Dalam bekerja, baik dalam melamar bekerja. Ibu kan waktu itu ngelamar kerja di perusahaan manufaktur ya. ya. Kebetulan pimpinannya adalah orang Australia, apalagi Hmm. bekerja di luar negeri. Nah, kaitan antara kompetensi bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris dengan keberhasilan kita bekerja ini bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Ya Pak, kebetulan karena saya baru lulus D3 akuntansi itu langsung saya ikut karena ada lowongan ya Pak di perusahaan Ya, asing yang ada di Magelang. Kebetulan kan memang rumah orang tua saya di Magelang, jadi lebih dekat ke rumah ya. orang tua. Itu langsung diajak wawancara dengan pemiliknya. Sebetulnya bahasa Inggris saya juga masih jauh dari bagus, Pak. Tapi setidaknya mereka paham apa yang saya ucapkan dan juga saya paham apa yang mereka ucapkan. Tapi untuk Hmm. kedepannya, kalau hanya sekedar mengerti itu memang tidak cukup, Pak. Apalagi jika kita ingin apa namanya cita-cita yang lebih, misalnya untuk sekolah ke luar negeri ataupun ya misalnya contohnya mencari beasiswa gitu Pak, itu sangat dibutuhkan apa namanya kemampuan berbahasa Inggris. Untuk di Kemenlu sendiri juga dulu ada tes TOEFL kalau tidak salah Pak, pas masuknya Festival. ada seleksinya. Festival ya. Mm. Jadi penting sekali ya. Kebetulan kita di Poltek Pos ada 3 orang dosen bahasa Inggris yang hebat-hebat, yaitu Iya, Bu Dewi, Dewi. terus Bu Widya, dan Bu Nuraini. Nah, mudah-mudahan ketiga beliau ini mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu dan memang merupakan concern bagi kita supaya bagaimana anak-anak mahasiswa kita terus bisa meningkat dan tentu sekali juga dosen-dosen. Kalau dosen-dosen penting nggak Bu ini mempraktikkan bahasa Inggris di kelas ini Bu? Untuk mengencourage lah begitu ya Ya, mahasiswa atau memotivasi mahasiswa untuk berbahasa Inggris. Bagaimana Bu? ya, itu cukup bagus juga Pak. Dulu juga saya waktu angkatan pertama Ibu Dewi kebetulan memanggil kami ada bertiga di kelas A, Iya, itu memanggil untuk agar kita ikut lomba speech contest ya Pak di iya. Poltekpos. Terus kemudian saya juga tanya apa kenapa Ibu memilih kami sedangkan menurut kami tuh bahasa Inggris kami masih sangat pas-pasan. Tapi Ibu Dewi selalu apa namanya menurut saya kalian cukup berani untuk apa namanya berbicara di depan kelas dengan bahasa Inggris dari Oh, ya dengan menyemangati seperti itu kitanya juga jadi ter-encourage gitu Pak. Dan akhirnya harus ya. ya, jadi saya ikut lomba debat bahasa Inggris waktu itu di angkatan pas saya angkatan 1 dan kebetulan mendapat masih di juara harapan sih Pak masih. Iya, jadi Ya, kemampuan di samping dengan sertifikasi yang dimiliki tadi, yang lainnya, ya, kemampuan untuk berbahasa Inggris ini merupakan hal yang penting, Bu ya. Jadi untuk sangat berkarir ke penting. depan. Jadi Ya, tidak cukup ya, tidak cukup hanya punya sertifikat yang lainnya, tetapi kemampuan berbahasa Inggris juga sangat penting, Bu ya. Sudah dibuktikan ya, sendiri oleh Bu Pulung. Nah, Bu, tadi pesan untuk mahasiswa ya. Sekarang kalau untuk calon mahasiswa baru untuk masuk ke Poltekbus, Bu, boleh nggak Ibu kasih testimoni bahwa bagaimana sih kuliah di Poltekpos supaya anak-anak mahasiswa baru ini tertarik masuk ke Poltekpos gitu, terutama prodi ya, akuntansi gitu, Bu. Boleh dipromosikan iya, sedikit, Bu? iya. Eh, selama saya belajar di akuntansi Politeknik Pos itu memberikan apa ya namanya banyak hal yang saya pelajari. Misalnya, selain pelajaran yang utama, Pak, seperti auditing, pengantar akuntansi, yang itu juga berguna ketika saya bekerja di bidang tersebut. Kemudian Iya, juga sektor publik itu juga berguna karena kebetulan saya memang di government bekerjanya. Kemudian apa lagi ya? Karena ini Pak apa kerja sama Poltekpos, jadi saya waktu lulus itu sempat menghubungi Pak Casmadi untuk apa namanya jika ada lowongan pekerjaan Pak. Jadi memang saya proyeksinya pokoknya setelah lulus bisa langsung bekerja. Nah, kebetulan memang kalau D3 akuntansi itu apa ya? Kita itu lebih ke skill ya Pak yang digali.
lebih ke skill. Oke. Jadi itu pasti yang sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Wah, alhamdulillah. Jadi kata Bu Pulung Sari tadi kalau masuk D3 akuntansi atau masuk Poltek Pos bisa lebih cepat kerja karena kemampuan atau skillnya itu sudah mumpuni bisa langsung kerja begitu Bu ya Ya, untuk mahasiswa calon mahasiswa baru. Nah, saran untuk Poltek Pos Bu. Jadi untuk Poltek Pos sendiri Bu, apa kira-kira yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diimprove atau diperbaiki untuk Poltek Pos Bu? hmm, saya kurang cukup mengikuti untuk sekarang, tapi sepertinya Poltekpos sudah mengalami cukup banyak kemajuan ya Pak ya. Saya tahu kalau misalnya waktu saya di akuntansi Poltekpos juga apa namanya ujiannya itu bukan sekedar ujian yang mudah mendapatkan nilai, tapi pasti dari harus belajar dulu dan segala segala macam. Jadi mungkin untuk Poltekpos ini aja Pak apa namanya yang tetap tetap ada itu eh, penyemangati teman-teman yang masih berkuliah untuk tidak pernah menyerah bahwa sebetulnya kalian itu semua tuh punya kemampuan dan dari kemampuan itu cukup terus digali Pak. Kemudian untuk Oke, pelajaran-pelajaran ya untuk pelajaran-pelajaran akuntansi juga semua mata pelajaran itu cukup dipakai Pak saat saat kita bekerja. oke. Dasar-dasarnya cukup dipakai. Iya, nanti teman-teman dari akuntansi juga, D3 akuntansi, ada D4 juga mungkin akan mengundang juga Bu Pulung untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang ada Bu ya. Jadi mungkin Siap. di lapangan itu kebutuhannya seperti apa, terutama Ya. di sektor pemerintahan, sehingga nanti teman-teman nanti mungkin akan ada, ya improve lah kurikulumnya sesuai dari masukan dari Bu Pulung. Bu, nah ini sebelum kita tutup ini Ibu masih ada satu lagi merchandise ini ya yang belum dibagikan. Yang kelima Bu ya, yang terakhir yang Ya. kelima. Apa Bu merchandise-nya Bu namanya Bu? Eh, merchandise hiasan aja Pak. Dari Hiasan. Montreal Oke. kalau tidak salah. Ya. Dari Montreal. Oke ya, Ya. Montreal ini. Nah, yang dari Montreal ini mau diberikan ke siapa? Silakan. Sama Ibu dipilih. Mau diberikan ke siapa? Itu Sheila Lokot. Sheila Lokot ya. Oke, Sheila Lokot. Sheila Lokot. Oke, Mbak Sheila Lokot nanti silakan DM ke Poltek Pos untuk memberikan nama lengkap, kemudian alamatnya serta nomor handphonenya. Baik Bu, bagian terakhir ini Bu, apa uh, closing statement Ibu lah ya, harapan-harapan untuk mahasiswa Poltek Pos terutama yang lulus dari Poltek Pos terutama di prodi akuntansi ini. Harapan Ibu bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya. Untuk teman-teman yang akan lulus dari Politeknik Pos Indonesia, semoga kalian tetap harus mencoba. Kalian harus yakin bahwa kalian itu juga sangat mampu bersaing dengan lulusan-lulusan D3, bahkan D3 yang negeri. Kalian sangat mampu untuk bersaing di dunia kerja. Karena kalian sudah Oh, dibekali oleh ilmu-ilmu dan juga pelatihan-pelatihan yang cukup. contohnya Bu Pulung Sari. Bu Pulung Sari berhasil menyisihkan berbagai apa itu namanya saingan dari berbagai perguruan tinggi gitu Bu ya. Mau Ya, masuk ke CPNS kemarin ya. ya, Dan yang hebatnya lulus tiga kementerian begitu Bu ya sekaligus. ya. Nah itu buktinya, testimoninya dari Bu Pulung Sari. Jadi kita jangan inferior ya bahwa lulusan dari Poltek Pos, terutama D3 akuntansi bisa bersaing di level nasional bahkan Bu Pulung Sari sekarang levelnya sudah internasional. Bu cerita lagi ini bagian terakhir kapan akan ada rencana ke luar negeri lagi ini kira-kira ini Masih menunggu jadwal Pak, insya Allah. jadwal ya Ya, bocorannya kapan Bu kira-kira? mungkin 2021-2022 Pak mungkin. Oke, ke negara mana Ibu? Ke negara mana Belum kira-kira? belum tahu Pak. Belum tahu, masih Ya. rahasia ya. Yang terakhir nih, kapan kira-kira Poltek Pos dapat undangan nih dari Bu Pulung Sari? Masih sendiri ya, sekarang single ya Bu ya? Ya betul Pak. Iya Bu ya, Amin Pak nanti doanya. Ya, iya, nanti kita tunggu undangannya.
lewat Pak Jasmadi disebarin ke teman-teman nanti. Asalkan jangan di luar negeri aja, Bu. Kalau di luar negeri nanti kita pakai Zoom aja nanti datangnya, Ibu. Mudah-mudahan, Iya. mudah-mudahan nanti karir Ibu terus nanjak di Kementerian Amin. Luar Negeri. Kemudian juga dari segi kehidupan pribadi juga mudah-mudahan berhasil, cepat Amin. memberikan undangan kepada kami, mudah-mudahan lancar semuanya, Amin. dimudahkan. Dan tentu sekali, terima kasih sekali atas partisipasi Ibu Pulungsari pada malam hari ini, memberikan banyak sekali insight buat kita, dosen-dosen, staf, juga kepada mahasiswa baru, juga mahasiswa Poltek Pos. Terima kasih sekali Bu Pulung ya, mudah-mudahan Terima kasih sukses Bapak. selalu, Ya. sehat, dan karir Ibu terus Ya. menanjak. Ya, Terima kasih saya banyak kira Bapak. Ya. terima kasih. Saya kira demikian bincang-bincang kita, sahabat Poltek Pos, dengan narasumber kita yang hebat malam hari ini, yang punya pengalaman di luar negeri. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan suatu pencerahan baru kepada kita. Amin. Baik, saya tutup dialog malam ini, sapa alumni malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.